Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi tentang ekonomi politik di Indonesia. Anggota kami terdiri dari Dini Abdillah dan Sumiati. Baiklah, pertama kita akan membahas mengenai pengertian ekonomi politik dan politik ekonomi. Menurut Lipse dan Steiner, ekonomi politik adalah studi mengenai produksi dan perdagangan serta kaitannya dengan hukum, adat, dan pemerintahan, juga dengan pembagian pendapatan negara dan kemakmuran nasional. Sedangkan pengertian politik ekonomi adalah kebijakan-kebijakan atau aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah atau pihak yang berwenang untuk mengendalikan atau mengontrol kegiatan ekonomi, sehingga tidak terjadi permasalahan atau dalam hal ini, kebijakan dibuat ketika telah terjadi permasalahan. Ekonomi dan politik adalah dua sistem yang tidak bisa disamakan. Keduanya berjalan sendiri-sendiri dengan pengertian dan fungsi serta tujuannya masing-masing. Namun di dalam perkembangannya terbukti bahwa sistem perekonomian dan perpolitikan saling menunjang satu dengan yang lainnya. Baik, selanjutnya tentang ekonomi privat ke ekonomi publik. Ekonomi privat sendiri, terdapat sektor privat yang merupakan bagian dari ekonomi di luar kepemilikan pemerintah, terdiri dari individu atau rumah tangga dan bisnis. Individu atau kelompok individu mengendalikan bisnis dan tujuan utama mereka untuk mendapatkan untung. Dalam makroekonomi, sektor privat masih terbagi menjadi dua, yakni sektor bisnis dan sektor rumah tangga. Sedangkan ekonomi publik sendiri adalah bagian dari ekonomi yang dijalankan oleh negara. Ini terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan organisasi milik mereka. Kesejahteraan adalah tujuan utama sektor ini, bukan laba. Nah, pembahasan yang ketiga tentang kebijakan ekonomi kerakyatan yang ada di Indonesia. Ekonomi kerakyatan adalah suatu sistem ekonomi yang harus dianut sesuai dengan falsafah negara kita yang menyangkut dua aspek, yakni keadilan dan demokrasi ekonomi, serta keberpihakan kepada ekonomi rakyat. Ada tiga prinsip dasar ekonomi kerakyatan. Yang pertama yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dan yang ketiga, bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pembahasan selanjutnya mengenai gelombang privatisasi di Indonesia. Ada beberapa prosedur privatisasi BUMN menurut Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005 tentang tata cara privatisasi Persero ialah sebagai berikut. Yang pertama, privatisasi harus didahului dengan tindakan seleksi atas perusahaan-perusahaan dan mendasarkan pada kriteria yang ditetapkan antara lain mengenai BUMN yang layak untuk dimasukkan dalam program privatisasi, program tahunan privatisasi kepada komite privatisasi, konsultasi dengan DPR dan departemen atau lembaga non-departemen terkait, pelaksanaan privatisasi. Langkah yang kedua yaitu terhadap perusahaan yang telah diseleksi dan memenuhi kriteria yang telah ditentukan, setelah mendapat rekomendasi dari Menteri Keuangan, selanjutnya disosialisasikan kepada masyarakat serta dikonsultasikan kepada DPR. Konsultasi kepada DPR untuk mengurangi resistensi dari masyarakat Indonesia dan diharapkan pelaksanaan privatisasi dapat berjalan dengan lancar. Lalu langkah yang terakhir yaitu hasil dari privatisasi BUMN dialokasikan kepada berbagai bagian yang diatur menurut Undang-Undang BUMN. Hasil privatisasi dengan cara penjualan saham milik negara disetor langsung ke kas negara. Hasil privatisasi yang dimaksud adalah hasil investasi saham milik negara. Sedangkan bagi penjualan saham baru, hasilnya disetorkan ke kas perusahaan. Bagi hasil privatisasi anak perusahaan BUMN, hasil privatisasinya dapat ditetapkan sebagai dividen interim. Hasil privatisasi tersebut harus hasil bersih setelah dikurangi pelaksanaan privatisasi. Biaya pelaksanaan privatisasi harus memperhatikan prinsip kewajaran, transparansi, dan akuntabilitas. Selanjutnya tentang privatisasi BUMN di Indonesia. Pertama, pengertian privatisasi. Menurut Ramamurti, pengertian privatisasi dibedakan menjadi dua. Pertama, privatisasi secara sempit adalah seluruh aktivitas yang ditujukan untuk mentransfer beberapa atau semua kepemilikan dan atau kontrol pemerintah atas BUMN ke sektor swasta. Kedua, privatisasi secara luas adalah segala aktivitas pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan peranan swasta dalam perekonomian. Sedangkan tujuan privatisasi
Tujuan privatisasi BUMN sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 yaitu untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemilikan saham persero. Privatisasi BUMN dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran. Pembahasan terakhir mengenai mereformasi eksistensi BUMN di Indonesia. Mengkaji kepemilikan BUMN tidak terlepas dari modal yang dimiliki BUMN. Pada pasal 4 ayat 1 Undang-Undang BUMN seperti yang telah dipaparkan sebelumnya menjelaskan jika modal BUMN berasal dari keuangan negara yang dipisahkan. Penjelasannya adalah dipisahkan dari pengelolaan APBN, kemudian apakah modal tersebut terus berbentuk modal atau dana talangan yang hanya digunakan pada waktu tertentu. Ketentuan ini dijelaskan pada definisi BUMN seperti dijelaskan sebelumnya, yaitu modal BUMN terbagi atas saham. Dengan demikian, saham digunakan sebagai bukti penyertaan modal dan jumlah presentasenya tergantung seberapa besar modal yang disertakan. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.